Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Jumlan Calista dengan NIM G 0024-096. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan organ genitalia maskulina, organ genitalia feminina, dan juga anatomi dari ren atau ginjal. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas tentang organ genitalia maskulina terkait dengan mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Nah, di sini organ genitalia maskulina eksternal itu terdapat penis dan juga skrotum. Nah, di ujung penis sendiri itu terdapat glans penis. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya di dalam dari penis itu sendiri terdapat beberapa anak struktur. Yang pertama ada arteri dorsal. Jadi penis itu dibagi menjadi bagian dorsal yang di sini dan juga bagian bawahnya itu ventral. Nah, di sini terdapat veniculus spermaticus yang nantinya akan menggantung skrotum. Terbagi menjadi kanan dan juga kiri. Nah, bagian kiri biasanya itu lebih panjang daripada bagian kanan. Nah, di sini bagian dalam penis itu ada arteri dorsal penis, vena dorsalis penis, dan juga nervus dorsalis penis. Nah, di sini ada vena dorsalis penis yang bagian dalam. Nah, nanti bagian dalam dari penis ini terdapat arteri hemisinae yang nantinya akan berperan dalam ereksi dan juga ereksi. Di sini terdapat glans penis, yang mana glans penis di sini merupakan jaringan erektil yang dapat menerima merangsang. Dan glans penis ini ditutup oleh preputium dan juga frenulum. Nah, kemudian di sini ada penggantung dari penis sendiri itu ada suspensory ligamen dan juga fundiform ligamen. Nah, di sini ada beberapa muskulus sebenarnya yaitu muskulus iliacavernosus yang nantinya akan berperan juga dalam ejakulasi dan juga ereksi. Di sini adalah bagian dalam dari skrotum. Jadi skrotum itu berguna untuk melindungi testis, ini testis dan juga ini epididymis. Nah, testis ini adalah tempat di mana menghasilkan spermatozoa gitu ya. Jadi di dalam testis ini dilapisi bagian luarnya ini dilapisi oleh tunika vaginalis, tunika abuginea, dan tunika vasculosa yang paling dalam. Nah, tunika abuginea nanti akan membentuk globus-globus yang di dalamnya ada tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus itu merupakan struktur yang akan yang akan menghasilkan spermatozoa. Nah, spermatozoa nantinya akan berjalan menuju ductus efferent dan akan dilakukan pematangan di epididymis. Ini bagian dari epididymis. Dan nanti dari epididymis akan berlanjut menuju ductus deferens dan nanti berlanjut ke eh, struktur selanjutnya. Nah, arteri dan venanya adalah arteri testicularis dan juga plexus venosus pumpiniformis untuk venanya. Ini gambaran lengkap dari alur yang pertama itu dari testis, kemudian lanjut ke gubernaculum testis. Di sini gubernaculum testis ini persilangan antara muleran duct dan juga gubernaculum testis. Dia nanti lanjut ke ductus deferens. Nah, dari ductus deferens ini nanti lanjut ke vesica urinaria dan lanjut ke ductus ejaculatorius. Kemudian lanjut ke uretra pars prostatica. Nah, nanti di uretra pars prostatica ini spermatozoanya ini nanti akan mendapatkan nutrisi ya dari cairan atau semen yang akan dihasilkan vesicula seminalis. Ini vesicula seminalisnya. Kemudian ini ada kelenjar prostat juga yang akan menghasilkan cairan ketika spermatozoa sampai di uretra pars membranosa yang bagian ini. Dan nanti lanjut ke bagi uretra pars spongiosa yang berada di dalam penis. Nah, yang selanjutnya, jadi untuk OGM atau organ genital yang maskulina itu untuk tempatnya itu jadi satu untuk genitalia dan juga orkoetikanya. Nah, ini mekanisme ereksi dan juga ejakulasinya. Nah, ereksi dan ejakulasi itu dirangsang oleh dua jenis nervus yang berbeda. Untuk ereksi itu sistem nervus parasimpatis, ejakulasi itu sistem nervus simpatis. Ejakulasi nantinya akan dibagi menjadi dua, yaitu emisi dan juga ejakulasi.
Nah, yang pertama mekanisme ereksi. Mekanisme ereksi nanti berkaitan dengan sistem saraf parasimpatis, rambut segmen, sakral 2 sampai 4. Nih, sakral 2 sampai 4. Nanti akan berlanjut ke untuk sistem mekanisme ereksinya. Nah, bagaimana sistemnya? Yang pertama itu reseptor penerima rangsang itu reseptor afferent nervus dorsalis penis yang tadi berada di penis dari gland penis tadi. Kemudian menuju NIL CLMS sakral 2 sampai 4 tadi. Nah, kemudian serabut efferentnya atau responnya itu dari nervi erythematosus, merupakan serabut parasimpatis sehingga memberikan efek berupa reaksi otot polos, corpus cavernosum ponis. Dan nanti otot polos cavernosum ponis ini akan melakukan dilatasi dari arteri Herisenae pada penis sehingga nantinya penis itu akan terlihat membesar dan tegak begitu. Nah, selanjutnya mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi ini terkait dengan nervus simpatis, yaitu segmen lumbal 1 sampai 3. Nih, menambah 1 sampai 3 untuk ejakulasi. Ada emisi dan ejakulasi. Emisi nantinya transmisi cairan semen ke dalam uretra dan ejakulasi ini eh, proses keluarnya cairan cairan semen dan spermatozoa itu keluar dari organ genitalia maskulina yang bagian eksternal. Nah, yang pertama mekanismenya itu nanti akan diterima rangsangan dari penis, kemudian aferen atau penerima rasanya itu oleh nervus pudendus sama dengan ereksi tadi membawa rangsang itu menuju NEL, CLMS, membawa 1 sampai 3 tadi. Kemudian proses emisi di dinding ductus deferens ini akan berkontraksi. Jadi ketika emisi ini, dinding ductus deferens ini berkontraksi untuk melakukan pengaliran spermatozoa, kemudian nanti juga akan ada kontraksi dari vesicula seminalis dan juga kelenjar prostat dan kelenjar bulbular. Jadi untuk bagian ereksi tadi kelenjar bulbularis itu sudah berkontraksi mengeluarkan mukus. Nah, di sini bagian dari vesicula spinalis dan juga kelenjar prostat yang akan mengeluarkan cairan semen yang akan menerisi spermatozoanya. Kemudian proses ejakulasi menyebabkan kontraksi arteri Harisena yang tadinya terisi bisa mengalirkan darahnya ke venula dan ditambah kontraksi dari musculus, bulbus spongiosum dan juga ischial cavernosus. Jadi di mekanisme ejakulasi ini terdapat peran dari musculus, bulbus spongiosum dan juga ischial cavernosus. Nah, kemudian dorongan mekanisme untuk mengeluarkan semen dari uretra. Jadi seperti itu kira-kira mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Nah, selanjutnya adalah anatomi organa genitalia feminina bagian eksternal. Di anatomi organa genitalia feminina eksterna ini terdapat beberapa bagian yang homolog dengan bagian organa genitalia maskulina. Nah, yang pertama di sini ada mons pubis. Nah, mons pubis ini ketika mengalami masa pubertas, mons pubis ini akan tumbuh rambut yang akan melindungi dari bakteri. Yang di sini ada labium maius dan juga labium minus. Labium itu artinya bibir yang melindungi bagian dari organ genital yang maskulina. Feminina. Nah, bagian labium maius ini nantinya sama dengan pubis akan ditumbuhi rambut ketika masa pubertas. Nah, bagian labium minus ini lebih halus dan dia tuh mudah lebih mudah terinfeksi karena dia tidak ditumbuhi rambut dan dia tuh lebih halus begitu ya, lebih eh, ti- kulitnya tidak setebal bagian labium mais. Nah, kemudian di sini ada anterior komisur labium maius. Jadi ada komisura anterior, nanti juga ada komisura posterior dari labium maius. Nah, di sini ada yang namanya gland klitoris. Nah, gland klitoris ini homolog dengan gland penis, yang mana ini merupakan homolog dengan penis, yang mana merupakan jaringan erektil yang terdapat sekitar 8.000 saraf, yang nantinya akan menerima rangsangan seksual yang akan membantu untuk
kolaps. Jadi nanti rangsangan seksual ini nanti pada wanita ini nanti akan menghasilkan mukus. Nah, mukusnya itu dihasilkan di mana? Nanti akan dihasilkan di sini ya oleh kelenjar Bartholin. Nah, kelenjar klitoris ini dilindungi oleh preputium klitoris. Nah, kemudian di sini ada lubang atau orifisium yang dinamakan dengan orifisium eksternal uretra atau OUE, orifisium uretra eksternal. Nah, di sini tempat keluarnya dari urea atau sistem dari uropoetika, ujung dari sistem uropoetika. Nah, di sini itu ada orifisium untuk sistem genitalianya. Jadi, orifisium sistem genitalianya nanti untuk kolaps, untuk ketika kolaps atau berhubungan seksual dan juga untuk tempat keluarnya bayi ketika melahirkan. Nah, ini lanjutannya tadi, labium manis, labium minus. Di sini ada orifisium. Nah, di sini ada dua vestibula, vestibula minor dan juga vestibula mayor. Nah, vestibula mayor ini adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin ini pasti ada di setiap wanita untuk menghasilkan mukus untuk memudahkan ketika berhubungan seksual. Di sini ada himen karungula. Nah, himen ini merupakan selaput tipis begitu ya, selaput membran tipis yang, yang terdapat lubang di dalam. Lubangnya itu berbeda-beda pada setiap wanita. Di bahasa umum dari himen ini adalah selaput dada. Nah, di sini ada rafe atau pembatas kanan kiri seperti pada skrotum juga terdapat rafe yang membatasi skrotum kanan dan kiri. Nah, di sini ada anus. Jadi di bagian posteriornya tadi ada anus. Kemudian di sini tadi ada komisura bagian posterior atau lengkungan bagian posterior. Nah, seperti itu untuk organ genitalia feminina eksternal. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan anatomi ginjal dan sistem uropetikanya. Nah, ginjal sendiri merupakan bagian dari sistem uropetika yang yang fungsinya itu untuk menyaring darah begitu ya. Jadi terdapat beberapa zat seperti kreatinin dan juga ureum yang harus dikeluarkan dari darah. Ginjal ini terletak di bagian posterior dan merupakan eh, dan merupakan organ yang tidak dilapisi perineum karena dia terletak di bagian posterior ya. Dan dia ini dilapisi oleh lemak perinefrik. Ini bisa dilihat lemak perinefriknya. Dan di bagian superior dari ginjal ini terdapat suprarrenal gland atau kelenjar adrenalin. Nah, ginjal ini setinggi torakal dua apa trips torakal dua trips toraks trips 12. Ginjal kiri biasanya lebih tinggi daripada ginjal kanan. Kenapa? Karena ginjal kanan nantinya akan terdesak oleh hepar. Nah, ini yang selanjutnya bagian luar dari ginjal terdapat suprarrenal gland dan ini ada lemak perinefrik dan juga kapsul dari jaringan lemak padat. Nah, ini nantinya akan disebut dengan fascia gerota. Nah, di ginjal ini nantinya akan ditutupi lapisan dari perineum yang bagian belakang kecuali bagian hilum. Kenapa? Karena hilum ini nantinya akan menjadi tempat keluar masuknya vaskularisasi dan juga ureumnya begitu. Nah, untuk vaskularisasinya di sini masuknya vena renalis dan juga arteri renalis. Untuk keluarnya ini terdapat ureter. Ureter ini nanti merupakan eh, terdapat pelebaran yaitu dinamakan dengan pelvis renalis. Nah, ini seperti gambaran dalam dari ginjal sendiri. Di sini bagian luarnya terdapat korteks. Bagian dalamnya itu medula. Nah, korteks dan juga medula ini nantinya akan berlanjut ke sini ke kaliks minor yang kecil ini, kemudian lanjut ke kaliks mayor yang bagian di sini kan, kemudian lanjut ke pelvis renalis. Jadi maka pelvis renalis nanti akan berlanjut ke ureter. Nah, di bagian korteks ini nanti terdapat corpusculum malvigi dan di dalam corpusculum malvigi ini nantinya akan ada glomerulus tempat eh, pusat penyaringan darah itu ada di situ. Nah,
Alur dari vaskularisasi darah yang disaring itu pertama dari arteri renalis tadi yang masuk, arteri renalis dextra sinistra menuju ren dextra sinistra tadi, kemudian arteri lobaris yang masuk ke lobulus-lobulusnya. Jadi di sini itu terdapat lobulus-lobulus yang mana satu lobulus ini terdiri dari satu piramidalis. Jadi yang berbentuk segitiga ini namanya piramidalis renalis. Tadi sudah masuk ke lobarisnya, kemudian interlobaris, jadi masuk ke antara lobus-lobusnya ini. Kemudian masuk ke arteri arcuata. Nah, arteri arcuata ini sudah masuk ke basis dari piramidalisnya ini. Jadi arteri arcuata ini berlanjut sepanjang basis dari piramidalisnya. Nah, dari arteri arcuata masuk ke arteri interlobularis. Nah, ini sudah mulai masuk ke bagian medula bagian atas, medula bagian luar menuju ke korteks. Kemudian ke arteri aferen. Nah, arteri aferen ini sudah masuk ke bagian korteks mendekati corpusculum malvigi yang berada di korteks. Nah, setelah masuk ke corpusculum malvigi tentunya masuk ke glomerulus untuk disaring. Nah, nanti setelah dari glomerulus itu merupakan anyaman kapiler-kapiler darah gitu ya, yang tepat untuk menyaringnya. Setelah dari glomerulus masuk ke arteri eferen dan arteri kemudian selanjutnya inovasi dari REN sendiri. Ada somatik simpatis dan juga parasimpatis. Untuk parasimpatis tentunya nervus vagus, kemudian somatik afferentnya atau pada namanya itu nervus thoracici dan simpatisnya nervus splanchnicus mayor dan nervus splanchnicus minor. Jadi bisa dilihat di sini nih untuk nervusnya. Mayor dan juga nervus splanchnicus. Nah, di sini untuk venanya tadi vena cava inferior, jadi langsung dari hilum itu langsung menuju ke vena cava inferior. Tidak seperti vena testicularis dan sebagian kiri kan kalau vena testicularis bagian sinistra itu nanti kan masuk dulu ke vena renalis sinistra baru ke vena cava inferior. Jadi bisa dibilang vena ini itu sebagai penghubung vena-vena yang lain, khususnya bagian sinistra ini langsung masuk ke vena cava inferior. Seperti itu untuk penjelasan terkait dengan organ genitalia maskulina, organ genitalia feminina, dan juga anatomi dari rena atau ginjal inervasi dan juga vaskular. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.